Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkaulah terang yang sejati menerangi akan hidup kami. Kami membutuhkan terang-Mu Tuhan. Firman yang Kau berikan kepada kami adalah terang dan hidup. Biarlah itu Tuhan yang akan membersihkan akan hidup kami dari segala perkara-perkara yang lama Tuhan. Supaya kami benar-benar orang-orang dapat melihat bahwa ada Yesus di dalam hidup kami. Karena perubahan-perubahan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Terima kasih Bapa, beri kami hikmat pengertian. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya share tentang sunat. Tadi pagi saya lihat yang Ibu Nani itu 10 tahun. Tentang sunat ya. Sunat itu pengeratan daging karena ada ketidakbersihan, pengeratan dari hal-hal yang kita bawa sejak lahir, sifat-sifat lama. Tentunya banyak kan? Kita lahir dari kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita punya sifat-sifat. Ya mau tidak mau kita senantiasa ada di lingkungan orang tua kita, ada hal-hal yang kita tiru. Ada hal-hal yang kita tiru, kita lakukan sampai akhirnya kita jadi anak Tuhan, lahir baru ya. Terus ada keinginan-keinginan dan pikiran-pikiran yang ditanamkan oleh orang tua kita. Oleh orang tua kita tanamkan pikiran ini, pikiran itu, ditanamkan segala macam. Suatu saat saya pernah pergi bersama-sama saudara dari suami saya dan mertua saya dan mama mertua saya. Waktu itu nggak tahu gimana ngobrol-ngobrol, seorang tanya sama saya, kamu punya ambisi enggak? Saya bilang jujur, saya enggak punya keinginan apa-apa, enggak ambisi. Pokoknya yang bagi saya, pokoknya tenang aja. Saya tuh ngomong gitu. Waktu itu saya belum lahir baru saudara. Pokoknya bagi saya tenang. Wah, kata ada yang bilang, wah ini mah istilahnya nih, susah untuk maju gitu tuh. Memang kalau dipikir benar, ada benarnya juga. Kita harus punya keinginan untuk maju. Tapi bawaan saya itu kurang ngejar saudara. Saya ini kurang ngejar. Sebelum saya lahir baru ya. Sekolah, puji Tuhan saya ikut ujian, orang-orang gak lulus tapi saya lulus. Nah itu membuat saya bersyukur gitu ya. Tapi saya tuh gak ngejar. Waktu kebuang banyak. Malas gitu ya. Nah, terus hal-hal lagi ya. Kalau temen telepon, ayo baik jalan-jalan, kita mau ke sana ke sini, mau nggak? Namanya juga anak kos ya. Ayo ikutlah saya. Makan ini, ayo. Jadi waktu terbuang dengan banyak. Itu hal-hal yang saya lakukan gitu ya. Terus ada keinginan-keinginan yang dari dulu ada dalam pikiran saya. Saya senang sesuatu yang pernak-pernik gitu ya. Yang bagus gitu tuh, pengen gitu, apa pokoknya nggak bisa lihat sesuatu yang seperti itu, karena saya itu kurang penguasaan diri. Kalau ada penguasaan diri nggak apa-apa gitu ya. Nah ada hal-hal yang tidak bersih dalam hati saya, misalnya prasangka. Kalau saya kuliah saya lihat orang gimana ya, oh orang ini gini, prasangka saudara, padahal belum tentu. Karena saya kurang kenal sama dia, prasangka negatif yang harus saya kalahkan gitu ya. Nah ada hal-hal juga misalnya puji Tuhannya ya, puji Tuhan itu ya, puji Tuhan. Dulu sih jarang ada yang sikapnya kasar, perkataan kasar. Setelah saya jadi anak Tuhan saudara, saya ngalami banyak hal yang membuat saya tersungging, yang membuat saya tertindas, membuat saya tertekan, membuat saya marah tapi dalam hati karena tidak berani untuk mengungkapkan. Itu hal-hal yang tidak baik dalam hidup saya nyadarin, enggak sih, kok saya tuh kayak gini ternyata gitu tuh.
Nah, waktu saya pertama kali lahir baru, saya lihat orang semua manis, semua manis, semua manis. Sampai suatu saat saya lihat, lah kok begitu ya, kok begitu ya, kok begitu ya. Seperti itu saudara. Nah, saya mulai berpikir saya harus belajar untuk tidak menerima bulat-bulat omongan orang. Tuh, saya langsung berhati-hati gitu ya, berhati-hati dalam memilih kawan. Bersyukurnya yaitu kerumunan memanggil kerumunan kan. Coba kalau ada jajanan, ini rame, enak, pasti orang-orang larinya ke situ semua gitu ya. Entah enak atau enggak, orang-orang lari ke situ. Nah, kerumunan begini saudara. Kalau saya tenang, nyaman sama orang itu, saya akan bersama-sama orang itu. Tapi kalau orang itu sama saya strict gitu, saya nanti dulu, mundur dulu. Hati-hati saya. Nah, seperti itu sifat-sifat saya yang kurang bagus, sifat-sifat lama gitu ya. Nah, kalau disunat itu kan pengeratan daging dan tidak bersih, hal-hal yang tidak bersih dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita tahu seperti itu harus dibuang. Firman Tuhan ngomong apa, kita harus lakukan. Cerminnya itu firman Tuhan. Saya menyadari bahwa saya butuh kasih karunia untuk disunat gitu, untuk disunat. Karena apa? Karena kalau kita lihat, tidak disunat itu menggambarkan ketidakbersihan. Tidak disunat menggambarkan ketidakbersihan. Karena gini, cucu saya baru bayi berapa hari sunat. Nah, dalam hati saya, bocah cilik disunat, lara dalam hati saya itu ya, kasihan gitu ya. Enggak apa-apa katanya, itu nanti bersih. Terus saya pikir-pikir, iya ya, kita anak Tuhan lahir baru. Kita punya sifat yang Tuhan berikan pada kita karena kita terima Yesus. Tapi ada hal-hal lama yang masih ada pada kita, itu akan muncul apalagi ketika kita dalam keadaan terdesak. Nah, sifat kita yang lama itu akan keluar gitu. Nah, itu harus dibuang, harus dipotong, dipotong karena itu kita bawa sejak lahir, akhirnya juga akan keluar lagi gitu ya. Kita juga harus tahu bahwa keinginan kita, cara-cara lama. Begini saudara, ada teman saya bilang cerita gini, saya dagang, dia dagang, tapi saya nggak suka cara dia, kata teman saya satunya. Kenapa? Ya pokoknya kayaknya nih saya nembaknya, main sikut gitu ya, main sikut. Oh begitu ya dalam hati saya, anak-anak Tuhan tuh, anak-anak Tuhan. Oh saya juga harus sebagai anak Tuhan kita nggak boleh main sikut gitu ya. Saya harus ngerti bahwa anak Tuhan harus lurus. Saya ingat-ingat gitu ya. Nah sekarang kalau hal-hal yang tidak bersih ya, sifat-sifat lama yang tidak bersih itu harus benar-benar disunat, dibuang. Satu hal kayak gini saudara, saya sering cerita tapi itu terus ngiang-ngiang buat saya ya. Begini, ada orang dalam pelayanan, dia mempunyai masa lalu dengan kuasa-kuasa gelap. Nah biasanya itu ada dapat penglihatan gitu ya, dapat penglihatan. Nah kita harus berhati-hati, jangan nganggep itu bersih murni. Kita harus ngecek gitu, ngecek supaya hal-hal itu tidak tercampur. Saya lagi belajar tentang bagaimana membedakan penglihatan dari jiwa atau dari roh. Saya sedang belajar, pengen tahu gitu tuh bagaimana gitu tuh ya. Saya senang belajar gitu ya. Nah, sunat itu buat kita sebagai anak-anak Tuhan adalah karya rohani, pekerjaan rohani. Pekerjaan rohani yang dilakukan dalam hati kita oleh pedang roh, oleh firmannya, oleh pedang firman Allah ya. Pengertian rohaninya kita lihat di Ulangan 10 ayat 16. Ulangan 10 ayat 16 ngomong begini. Sebab itu sunatlah hatimu, tuh hati yang disunat ya. Dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Diomongin berapa kali tetap baik ngelakukan, diomongin lagi tetap aja ngelakukan, kadang-kadang hands up. Ada seorang teman bilang gini, wah kelihatan dari mukanya juga enggak bisa diomongin. Oh iya ya, bisa belajar, kita jangan seperti itu. Terus Yeremia 4 ayat 4.
Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Kita mau buang segala sesuatu yang kotor, yang tidak bersih, yang lama, keinginan, pikiran yang lama-lama itu kita mau buang. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Jauhkanlah kulit katan hatimu yang kotor itu, dijauhkan. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kulit katan hati itu juga kan bicara soal rohani. Nah, perjanjian sunat ya, perjanjian sunat itu sebelum kita menerima harta pusaka. Sebelum kita menerima harta pusaka, coba kita lihat Kejadian 17 ayat 7 sampai 14. Syarat untuk menerima harta pusaka nih seperti ini. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Ini ngomong sama Abraham. Turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, perjanjian. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami, harta pusaka. Ya, kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Terus lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Pegang perjanjiannya ya. Kita punya perjanjian apa, kita harus pegang supaya kita bisa memiliki harta pusaka yang Tuhan wariskan pada kita. Janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kalau Israel mendapatkan jasmaninya tanah Kanaan gitu ya. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Terus sampai 14 ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun. Baik yang lahir dari di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, itu harus disunat juga. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Karena Tuhan sudah berjanji mau kasih tanah Kanaan. Kamu harus sunat. Kalau enggak, kamu mengingkari, maka tidak akan mendapatkannya. Nah, kalau kita ingat akan Musa ya. Musa itu kan punya anak laki. Nah, dia entah gimana gitu ya, lupa atau gimana, belum disunat. Nah, Tuhan itu nggak main-main dengan perjanjiannya. Dia hampir membunuh anaknya Musa. Tapi Zipora mengambil pisau gitu ya. Anak itu dijadikan di apa itu namanya? Disunat sama Zipora ya. Lalu disunat jadi selamat gitu ya. Nah, kita tahu ya, harta pusaka jasmani itu Kanaan. Harta pusaka kita itu apa? Harta pusaka kita adalah bersifat rohani, yaitu apa? Suatu panggilan, suatu pelayanan, sesuatu tempat membuat kita dapat pelayanan, membuat kita dapat mendekat kepada Tuhan. Itu harta yang luar biasa kalau kita benar-benar mau jadi anak-anak Tuhan yang sungguh ya. Karena tanpa sunat kita tidak dapat memperoleh harta pusaka. Harta pusaka kita tahu ya, terdiri dari 2 bagian ya. 1, Tuhan sendiri. Tuhan itu harta pusaka kita. Berbahagialah karena harta yang terbesar adalah Tuhan sendiri. Coba lihat di Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Tuhan jadi perisai kita. Upahmu akan sangat besar. 1, itu harta pusaka kita. Terus yang
tentang Ulangan 18 ayat 1 dan 2. Ini yang buat imam ya. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Ayat 2 yang saya mau kasih tahu. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah saudara-saudara. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadanya, kepada orang-orang Lewi. Nah, kalau kita lihat ya, konsep harta pusaka itu seperti yang ini, Tuhanlah yang menjadi milik pusakanya, itu tentang hubungan. Kita punya harta pusaka Tuhan sendiri. Tapi kalau kita punya harta pusaka Tuhan, kita nggak punya hubungan sama Tuhan, sama aja bohong. Jadi kita harus punya hubungan sama Tuhan, seperti yang Tuhan katakan. Ya, janganlah ia punya milik pusaka, ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Kalau kita punya milik pusaka, tentu kita harus punya hubungan. Kalau kita lihat seperti Paulus ya, Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ikuti teladan Paulus. Ngomong apa? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi Tuhannya itu bukan ngejar hubungan sama Tuhan, tapi mengenyangkan perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi mereka mengejar kemuliaan di mana mereka menginginkan untuk orang-orang tahu bahwa nih saya ini punya kemuliaan, saya nih seperti ini gitu, pengen dipandang gitu ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kita nggak mau pikiran kita mau kepada surga ya. Pikiran kita mau kepada surga. Nah, yang kedua ya, kita ini memperoleh harta pusaka seperti Mazmur 2 ayat 18. Mazmur 2 ayat 8. Ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Nah, kita harus banyak berdoa untuk hal ini, karena Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita berdoa, kita minta bangsa-bangsa, kita minta jiwa-jiwa itu jadi milik pusaka kita. Jiwa-jiwa harus jadi milik pusaka kita. Kemanapun pelayanan kita harus minta jiwa-jiwa itu jadi milik pusaka kita. Dan Tuhan akan memberikannya bahkan sampai ke ujung bumi, bisa menjadi kepunyaan kita. Itu yang Tuhan mau ya. Kita harus membawa kepada Kristus, orang-orang kepada Kristus. Nah, ada satu orang termasuk baru menurut saya, tapi dia itu punya hati kepengen melakukan sesuatu. Akhirnya dia menemui pamannya, dan pamannya itu sedang sakit. Nah, pamannya diinjili. Dia bersukacita karena pamannya mau percaya kepada Tuhan. Nah, orang itu kata saya, wah kamu bisa jadi penginjil, kata saya ya. Dia baru satu, orang pertama yang saya menangin. Puji Tuhan, kata saya, dan berikutnya nanti ya. Nah, di sini untuk kita dapat mewarisi semua yang Tuhan sediakan, kita harus disunatnya secara total. Jangan cuma sedikit. Jangan cuma udahlah sakit segini saja. Sebab nanti kalau tidak bersih, suatu saat itu jadi bumerang, jadi dipakai oleh si jahat untuk membuat kita jatuh. Kalau tidak total, kita harus total Tuhan, kita harus tolong Tuhan. Ini nih kita nggak mau jatuh ya. Kadang-kadang juga gini, orang sudah memperoleh harta pusaka, tapi di tengah-tengahnya dia nggak bersih, belum ada hal-hal yang perlu dibersihkan, dia udah nggak mau. Udahlah, cukup kayaknya sih, karena
tidak tahu bahwa itu belum selesai karena namanya manusia terus menerus harus banyak yang disunat karena kita kotor, ketemu sama siapa juga bisa mengotori kita ya. Nah, bisa kehilangan, udah terima sebagian kemudian bisa hilang karena udahlah hands up. Saya ingat satu hal, jadi sebelumnya kita harus izinkan firman Tuhan bekerja total oleh rohnya. Saya selalu ingat kayak gini, Yosua 5 ayat 6 sampai 8. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak taat ya, Tuhan matikan ya. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Anak-anaknya ya. Mereka itulah yang disunat oleh Yosua sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Jadi misalnya orang tuanya dimatikan, tapi kan ada keturunannya. Keturunannya itu memperoleh warisan, memperoleh harta pusaka juga. Tapi syaratnya harus disunat. Nah, seperti kita ya. Ini belum selesai, nanti sedikit lagi. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat kan sakit kan? Ya. Maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu. Tinggallah mereka di tempat masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ayat ini ditulis, tinggal di tempat masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Sampai sembuh. Jangan pergi. Kita begini saudara, kalau kita ngalamin sedang diproses, dididik Tuhan, sakit nih, kita sakit. Terus ada yang membujuk kita, mengiming-iming kita. Nah, kita nih padahal masih dalam proses. Dan kita fokusnya kepengen egonya kita. Jadi keluar dari perkemahan. Itu kita kehilangan saudara. Siapapun yang sakit ketika diproses, tinggallah tetap di tempatnya masing-masing di perkemahan. Contoh, saya minta maaf saya belak-belakan. Orang yang diproses di gereja, manusia menajamkan sesamanya, ya, manusia menajam sesamanya. Pada waktu diproses, pasti diproses lah, Tuhan kerja, proses. Nah dia nggak tahan, baru segitu aja nggak tahan. Apa dia? Tahu, minggat. Pergi. Itu sayang saudara. Padahal harus bertahan. Firman Tuhan ngomong, tinggal di tempatnya masing-masing sampai sembuh. Jadi jangan bawa luka itu di tempat lain. Jangan bawa luka. Sebab nanti kalau bawa luka tempat lain, kita ngomong sama orang yang di tempat baru, iblis pakai. Orang itu juga akan merasa tersinggung dan dia akan mengalami hal yang tidak enak juga. Jadi kita harus tahu, kita harus sembuh kalau mau keluar. Sembuh. Semua pembentukan itu tidak enak, sakit, tapi tetaplah di tempat yang Tuhan tentukan buat kita. Apapun, ada istilah begini, saya dikasih tahu sama hamba Tuhan ya, ngomong gini dia. Bonyok-bonyok kadung kawin katanya. Saya pikir bonyok-bonyok kadung kawin. Oh iya, orang kalau udah nikah nggak bisa cerai kan? Jadi bonyok juga tetap suaminya itu gitu ya, tetap seperti itu. Jadi jangan tinggalkan, semua sedang diproses. Diproses tuh nggak enak lah, pasti saya percaya pasti nggak enak. Tapi orang-orang suka gini matanya, kayaknya si itu lebih enak. Udahlah saya ikut sana. Terus ada lagi, itu pindah lagi ke sana. Nggak ada gunanya. Kita harus berpegang pada apa yang Tuhan tempatkan. Sama aja tanaman, Tuhan tanam kita nih pohon ya, kita ditanam sama Tuhan di sini. Lalu si pohon ini kayaknya nggak enak di sini, kurang rame, pindah lagi ke sana. Sesuai mati saudara, pindah-pindah terus.
lama-lama mati ya. Kita harus nyadarin bahwa kita sedang dalam proses, sedang menuju kepada kesudahan. Supaya kita memiliki harta pusaka yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita, enggak ada, tidak ada pembentukan tuh enggak ada. Pelayanan pun begitu. Jadi kita harus tahu bahwa kita mau tetap setia sampai akhir. Kayak Yesus tuh sakit sekali, tapi dia sampai mati pun dia tetap setia ya. Nah, generasi baru daripada Yosua ini tidak akan dapat mewarisi janji Allah tanpa sunat. Makanya Yosua menyunat akan anak-anak yang lahir di padang gurun ya. Nah, kita lihat kalau hal ini ya. Sunat adalah hal yang serius di pemandangan Tuhan. Seperti tadi saya bilang, yang Musa itu ya dengan anak laki-lakinya sendiri tidak disunat, tetapi akhirnya disunat ya, karena Tuhan mau dia disunat ya. Ayat terakhir Yesaya 44 ayat 9. Ini untuk pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan juga harus benar-benar disunat. Yesaya 44 ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya, dagingnya tidak bersunat, boleh masuk dalam tempat kudusku. Jadi melayani Tuhan gitu ya, tidak boleh. Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi setiap pelayan-pelayan juga harus disunat. Mau disunat supaya apa? Supaya bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Kalau enggak cuma sekedar show off, ini saya melayani. Tapi saya nih gersang, tidak pernah merasakan hadirat Tuhan karena ada kotoran-kotoran. Enggak pernah ada sesuatu yang menggugah hatinya untuk ngejer gitu. Karena apa? Karena yang lama itu masih nempel di kita. Cara pikir kita nih masih nempel gitu tuh ya. Udah pokoknya sih begini-begini aja. Jangan saudara. Begitu saudara lahir baru harus ada perubahan. Harus ada transformasi dari firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong gini kita sadar. Ya Tuhan saya salah, harus perbaiki. Harus perbaiki. Kalau begitu orang bisa ngelihat suratan Kristus ada pada orang tersebut. Kalau enggak ada. Enggak kelihatan suratan Kristusnya. Jadi kita harus benar-benar mewaspadai. Kita mau untuk kita disunat. Sakit apapun Tuhan saya mau kasih karuniamu cukup bagi kita. Ya, itu aja yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Saudara, hari ini tepat kita ini sudah masuk ke hari ketiga atau keempat ya. Nah, kita ini saat ini sedang dalam proses untuk setiap hari disunat ya. Dibersihkan dari segala kotoran dalam hidup kita dengan apa? Dengan puasa. Saudara, kalau kita puasa itu sebenarnya yang pertama adalah kita sudah punya roh penguasaan diri buat makan. Itu sudah cukup bagus. Orang yang suka makan itu begitu lihat sesuatu perut kenyang itu bisa lapar. Nah, kalau kita bisa menguasai itu sudah kemenangan yang pertama. Kenapa harus puasa? Yaitu untuk mengendalikan, mengerat, menyunat keinginan makan kita. Itu bagus ya. Saya percaya nanti tanggal 19 September semua akan langsing semuanya ya. Langsing ya. Sebab apa? Minimal pasti berat badannya turun. Cuma jangan ngembat ya. Gini nih ya. Kita puasanya kan setengah hari ya kan. Cuma sampai dengan jam 1 atau jam 12 jam 1. Nanti dari jam 1 sampai jam 8 malam ngembat makannya. Jangan begitu ya. Kalau begitu berat gak bisa turun. 1 ya. Tidak ada roh penguasaan diri, gak mau disunat ya. Cuma apa? Kapan jam 12, kapan jam 1, kapan jam 12 gak dihitung sama Tuhan loh ya.
harus benar-benar katakan, Tuhan, aku menyunat yang pertama kali adalah keinginan aku makan lebih. Itu satu, itu sudah, kalau kamu menang sudah bagus. Nah, saya berdoa buat yang streaming maupun yang di sini. Jadi begini, misal jam 8, jam 7 nih, jam 7, jam 8 kamu makan kan, makan terakhir nih, malam nih ya. Terus kamunya itu jangan ngomong aku puasa tutup selesai. Sembayang saudara ya. Poin-poin yang harus didoakan mengenai doa peperangan, memutuskan itu harus diputuskan semuanya ya. Terus minta supaya benar-benar kita itu menang dalam hal ini. Jadi mempersiapkan. Begitu masuk puasa harus doa seperti itu. Harus perang. Selesai nanti jam 1 jangan langsung kita sudah ngadep jam 12 atau jam 1 kurang 10 menit. Seberapa jam, setengah jam sudah ngadepin meja makan. Jangan begitu. Datang kepada Tuhan dulu. Berdoa, Tuhan terima kasih. Aku menang hari ini. Ya. Terus apa yang dilakukan? Peperangan lagi, perang lagi. Sepanjang hari itu apa yang membuat kita kalah? Itu kita perangi, Tuhan aku hari ini kalah. Tuhan. Aku hari ini gak bisa menguasai diri sampai aku marah. Ya. Tuhan ada orang yang bujukin saya, akhirnya aku tergiur dengan bujukan-bujukan itu. Ya. Minta ampun. Beri kekuatan untuk besok aku menang. Itu namanya sunat saudara. Tadi dikasih tahu tentang sunat. Nah ini teori prakteknya saya kasih tahu. Itu namanya disunat. Itu. Ya. Ada orang yang nyakitin hati, mata kita melihat sesuatu yang membuat kita jatuh. Itu harus disunat. Kalau kita jatuh, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan aku jatuh Tuhan. Ngaku di hadapan Tuhan, tolong aku besok aku bisa menang lagi. Ya. Belajar. Nah, selesai daripada kita puasa sampai menunggu nanti jam 8 atau jam 9 malam, sepanjang itu jangan merasakan aku sudah selesai puasa, aku boleh berbuat dosa. Jangan. Nah, sepanjang ini tidak usah puasa makan, tapi puasa rohani kita, puasa daging kita. Tetap kita harus jaga waspada supaya jangan jatuh. Ya. Kalau misalnya makan yang ngebat sampai banyak, aduh enggak jangan. Nanti perut saya jadi sakit. Mulai belajar untuk makan seadanya. Ya. Jadi jangan sediain makanan yang luar biasa di meja makan, dia makan semuanya. Jangan, harus ada roh penguasaan diri. Itu sunat. Ya, jelas ya. Saya berdoa hari-hari ini terus tamu tak jejeli makanan-makanan seperti ini. Supaya apa? Kerinduan saya tanggal 19 September itu benar-benar kalian mengalami apa yang namanya breakthrough betul-betul. Sampai ada perkara yang spektakuler terjadi. Gitu. Ya, itulah kerinduan saya. Yang kedua tentang milik pusaka tadi. Ya, saya mau terangkan lebih jelas tentang milik pusaka. Ya. Namanya milik pusaka. Pusaka itu adalah milik turun temurun. Benar namanya pusaka. Ya. Beda sama harta yang lain. Pusaka itu adalah milik yang paling disayang. Ya. Sebenarnya milik Allah Bapa, ya. Milik Bapa di surga satu-satunya itu anak tunggalnya Yesus Kristus Tuhan tuh yang paling disayang, yang paling benar-benar miliknya. Nah, itu milik pusaka dari Bapa lalu diturunkan ke dalam dunia. Makanya Yesus Kristus itu menjadi milik pusakanya kita. Itu luar biasa. Siapa yang dikasih?
Milik pusakanya ya anaknya yang dipilih. Ya. Tidak semua anak boleh mendapatkan milik pusaka. Yaitu yang benar-benar yang ada hubungan. Tadi Ibu Abigail harus ada hubungan. Ya. Harus ada hubungan. Ada relationship dengan Tuhan Yesus. Baru kita bisa terima itu. Kalau kita menerima yang namanya milik pusaka Yesus Kristus, saudara itu miliki semuanya. Karena apa? Awal pertama kali Bapak menggalang bumi ini melalui apa? Firman. Firman jadi semuanya. Dan firman itu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jelas ya? Jelas ya? Saya beri ini supaya kamu ini benar-benar ngerti. Kenapa saya itu mau melepaskan diri untuk benar-benar saya itu memiliki yang dinamakan milik pusaka itu. Karena saya tahu panggilan. Saya tahu milik pusaka itu luar biasanya kayak apa. Dia firman yang menjadikan semua yang tidak ada menjadi ada. Ayo jadilah punya relationship bersama dengan Tuhan. Miliki yang dinamakan harta pusaka, milik pusaka itu. Supaya apa? Kami mengalami apa yang dinamakan yang tadi dalam Mazmur 2 ayat 8 tadi. Menguasai bangsa-bangsa ya. Dan menguasai sampai ke ujung bumi. Itu janjinya ya. Semua akan saudara dan saya akan nikmati dalam dunia ini. Ya tuh ya. Minta maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu ya. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ujung bumi sampai jauh sekali kita bisa menikmati dan memiliki. Percaya kalau kita punya perkara ini, percayalah kita akan menjadi orang yang diberkati di bumi dan di surga. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam di tempat ini. Bapak, kami sudah menerima segala sesuatu. Kami sudah mengerti dan bisa menangkap akan firman. Tapi kami tahu kami punya kewajiban Tuhan. Kami punya beban pada pagi hari ini. Karena kami tahu kami bangsa Indonesia. Kami warga negara Indonesia. Kami mau berdiri Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami saat ini. Mari saudara satukan hati, jangan minta yang lain. Kita berdoa buat hari ini supaya Tuhan sendiri akan turun tangan buat Jakarta. Bapak, saat ini kami sehati menaikkan doa kami di tempat ini Tuhan. Ini rumah doa. Ini rumah milik-Mu. Kami bersatu hati lebih dari 2 atau 3 orang berseru-seru kepadamu pada hari ini. Bersama-sama dengan saudara-saudara yang saat ini dimanapun juga yang streaming. Kami mau berdoa buat kota Jakarta Tuhan. Khususnya kami mau berdoa untuk daerah istana dan sekitarnya Tuhan. Kami minta Kau kirimkan malaikat-Mu. Kirimkan malaikat-Mu untuk menjaga akan keadaan pemerintahan istana dan DPR maupun tempat-tempat di sekitar itu Tuhan. Engkau pagari dengan pagar api Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pagar api mengelilingi akan tempat ini. Engkau pagari akan
Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Kami berdoa untuk jajaran Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang saat ini berjaga-jaga. Berikan wibawa kuasa-Mu Tuhan. Berikan roh pengendalian untuk tidak marah. Berikan kepada mereka Tuhan, mata diganti dengan roh belas kasihan. Karena semua yang datang, semua yang ingin melakukan pekacauan, itu adalah ada yang dinamakan dikendalikan. Tuhan ampuni Tuhan. Ampuni akan bangsa kami. Ampuni Tuhan karena bangsa kami ingin memecah belahkan akan bangsa ini. Engkau turunkan roh pengampunan-Mu. Dan saat ini kami berdoa, taburkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Taburkan roh penyesalan Tuhan. Taburkan roh pertobatan Tuhan. Sampai Engkau berikan roh kesadaran untuk apa yang telah mereka lakukan adalah untuk hanya ujungnya akan menghancurkan bangsa ini. Tuhan, kami hanya minta belas kasihan-Mu turun atas mereka-mereka ini. Bubarkan sebelum waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah penjagaan malaikat-Mu turun atas kota Jakarta. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengendalikan keadaan bangsa ini. Beri roh ketenangan buat Bapak Presiden kami. Berikan damai sejahtera-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan menguasai damai sejahtera di seluruh keluarganya Tuhan. Dimanapun keluarganya berada. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk Ibu Iriana. Untuk tetap tenang dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau masih punya rencana 7 tahun ke depan ini untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih dan terima kasih. Bapak, kami juga tetap berdoa saat ini. Semua bencana alam dalam bentuk apapun, baik di darat, di laut, di udara. Di darat adalah gunung-gunung, di laut adalah tsunami, di udara adalah sesuatu virus-virus yang tertabur di udara. Tuhan, kami minta pengendalian yang daripada-Mu. Sehingga apa yang dilakukan saat ini terkendalikan. Karena kami tahu Engkau akan mengendalikan karena semua belum waktunya. Kami butuh daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Karena dengan banyaknya virus yang ditaburkan, banyaknya perkara-perkara yang tidak baik yang terjadi, sangat mengganggu akan kesehatan kami. Sehingga kami seringkali batuk, kami pilek, ruam-ruam dalam badan kami Tuhan. Kami tahu itu semua karena ada virus-virus dan suatu yang berkeliaran di udara. Kami minta di dalam nama-Mu, daya tahan tubuh ini memasuki hidup kami. Karena mau tidak mau Tuhan, kami masih hidup di dalam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada filter yang kami hisap Tuhan. Berikan filter-filter dari oksigen yang kami hisap. Sehingga tidak mempengaruhi akan kesehatan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami Tuhan. Oleh karena itu pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami. Atas mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami.
Tuhan sunat seluruh yang tidak baik dalam hidup kami. Supaya pada tanggal 19 September ada yang dinamakan semua kepompong menjadi kupu-kupu. Terima kasih untuk semuanya. Berkati tangan kami dan kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami dan tangan kami diurapi hari ini. Kami akan mengerjakan segala pekerjaan kami dan terselesaikan. Dan semua berkat Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.